Shalom adik-adik semua, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Tentunya adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja sudah siap untuk mengikuti ibadah kita. Dan tidak ada lagi yang sedang malas-malasan, tidak ada lagi yang lagi tidur-tiduran, tidak ada lagi yang mungkin lagi makan. Tapi kita mau belajar dari hal-hal yang sederhana, memberikan terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik, Kak Asma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sebentar Tuhan, kami ingin bersukacita, bersorak-sorai, beribadah bersama-sama. Sekalipun Tuhan, semua adik-adik kami masih beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita. Cinta
silakan duduk kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah. Terima kasih sekalipun kami di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan hadirat-Mu ada di mana-mana. Walaupun kami di rumah, tapi kami bisa menikmati hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema yang akan kakak bawakan saat ini adalah menjadi anak terang. Apa adik-adik? Ya, menjadi anak terang. Nah, namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca firman Tuhan, buka Alkitabnya, baik itu buku Alkitab maupun dari HP, boleh kita baca bersama-sama ya. Dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kakak akan bacakan, adik-adik boleh mengikuti di rumah. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi adalah temanya menjadi anak terang. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa
kita harus menjadi terang. Kita adalah anak terang. Nah, siapa anak-anak terang itu? Kakak mau jelasin ya sedikit. Siapa anak-anak terang itu, Kak? Nah, anak-anak terang itu adalah bukan hanya anak-anak kecil, tetapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mengakui Tuhan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia menjadi anak-anak terang. Loh, kenapa kita dikatakan anak-anak terang ya? Kenapa ya, Kak? Karena adik-adik, saat kita menerima Yesus, kakak yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah menerima Yesus secara pribadi. Maka Yesus ada di dalam hati kita. Nah, kenapa kita disebutkan anak-anak terang? Karena pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia melalui Roh-Nya ada di dalam hati kita. Maka berulang-ulang mungkin guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu bertanya, Yesus ada di mana? Kakak yakin dan percaya semua adik-adik berjawab, Yesus ada dalam hati. Nah, Yesus juga pernah berkata bahwa Aku adalah terang dunia, kata Yesus. Berarti karena Yesus adalah terang dunia dan Dia ada di dalam kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak terang dunia. Nah itu adik-adik, kenapa kita dikatakan terang dunia? Bukan berarti wajah kita bercahaya-cahaya seperti lampu. Tidak. Tetapi karena Yesus terang itu ada di dalam kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak terang. Sehingga kakak, papa, mama yang ada di rumah, adik-adik ada di rumah, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi anak-anak yang terang. Oke adik-adik? Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik boleh mengerti. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, terus apa yang harus kita lakukan? Iya, cukupkah? Oh, ya, terima kasih Tuhan, saya sudah menjadi anak terang. Terima kasih, saya sudah selamat. Cukup sampai di situ? Oh tidak. Tuhan sangat rindu supaya kita sudah menjadi anak terang, supaya orang lain yang ada di dalam kegelapan, yang masih ada dalam kegelapan, loh kan ini siang Kak, kok ada di dalam kegelapan? Nah artinya orang yang belum menerima Yesus secara pribadi, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu sama artinya dengan orang yang masih hidup dalam kegelapan. Iya, kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada terang. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus, dia berjalan di dalam terang, tidak lagi dalam kegelapan. Walaupun siang Kak, iya. Nah, kenapa? Karena setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita berada dan berjalan di dalam terang. Jadi apa yang harus kita lakukan Kak? Nah, anak-anak, kita adik-adik yang ada di rumah, kan masih kecil-kecil ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah contohnya nih, kita adik-adik ada yang SD, ada yang TK. Nah, saat kita sekolah, mungkin saat ini sekolah dari rumah ya. Kalau misalnya guru sedang menjelaskan, kita duduk tertib. Dan kalau kita kalau guru sedang memberikan tugas, kita mengerjakan tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu di telepon, kerjakan tugasmu belum dikumpulin. Waduh, itu bukan anak terang. Anak terang itu contohnya ya, hari ini paling lambat jam 1 sudah diserahkan tugasnya. Wah, kalau bisa sebelum jam 1 sudah dikumpulkan. Jangan lewat. Itu contoh anak terang. Nah, contohnya nih, hari ini kita sekolah minggu. Iya, duduk manis, mendengarkan kakak-kakak mendengarkan firman Tuhan. Kalau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu ciri-ciri anak terang. Supaya nanti kalau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melihat, oh iya ya, itu beda ya. Dia baik sekali ya. Nah, iya sehingga kenapa adik-adik? Sehingga nanti orang, aku mau percaya juga lah sama Tuhan Yesus. Nah,
itu tujuannya adik-adik ya. Nah, suka baca firman Tuhan. Nah, coba adik-adik setiap hari nggak baca firman Tuhan. Nah, jadi ciri-ciri anak terang itu adalah suka baca firman Tuhan, rajin belajar, mengerjakan tugas sebelum waktunya. Nah, terus ada lagi jujur. Nah, kalau misalnya siapa tadi ngambil uang mama di sini? Saya mah gitu, jangan enggak saya. Padahal udah dibeli jajan. Nah, itu bukan anak-anak terang. Anak-anak terang itu jujur. Kalau melakukan kesalahan, tinggal mengakuinya, minta ampun, sudah beres dan jangan diulangi lagi. Itu ciri-ciri anak terang. Dan juga tidak suka berkelahi. Nah, itu ciri-ciri anak terang. Contohnya kalau ada orang temennya laki-laki nih biasa nih, kalau ada temennya laki-laki yang mau ngajak berantem, jangan mau bilang nggak boleh berantem, Tuhan tidak suka berantem. Nah, itu ciri-ciri anak terang. Dan juga kalau misalnya lihat temannya yang lagi berantem, jangan bilang sini, ayo siapa yang menang, ayo siapa yang, jangan seperti itu. Harusnya kalau lihat temannya yang lagi berantem harus didamaikan. Itu baru ciri-ciri anak terang. Anak-anak sekolah GB, anak-anak sekolah MIM GB Sukacita, pasti semuanya anak-anak terang, tidak suka berkelahi, sukanya mendamaikan orang. Kenapa? Karena Yesus juga suka mendamaikan orang, tidak suka berkelahi. Kalau ada yang menghina Yesus, Yesus tidak membalas. Nah, itu baru ciri-ciri anak terang. Nah, contohnya ya, supaya nanti kebaikan kita itu dilihat orang, bukan supaya sombong, bukan, supaya nanti orang percaya kepada Yesus yang kita sembah. Nah, contohnya tadi Tuhan Yesus bilang ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada kota di atas gunung itu pasti kelihatan. Kalau malam-malam itu pasti ada lampu yang bagus-bagus. Itu tidak mungkin disembunyikan. Nah, contohnya lagi ya. Tadi Tuhan Yesus bilang, lagi pula tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, kakak ada ambil dari internetnya. Ini ada contoh pelita ya. Jadi ini pelita kalau misalnya mati lampu ya boleh dipakai seperti ini. Terus Tuhan bilang nggak mungkin supaya menerangi, taruh pelitanya, masukkan dari bawah ini gantang. Ini gantang, contoh gantangnya. Terus pelitanya atau lilin, saat ini mungkin lilin ya atau lampu apapun itu. Contohnya kalau misalnya mati lampu, masa lilinnya dikasih di dalam sini ya nggak kelihatan. Tapi lampunya atau lilinnya ditaruh di atas kaki Dian. Nah, ini contoh kaki Dian. Nah, lampunya atau lilinnya dikasih di atas sini supaya apa? Supaya bisa menerangi rumah yang sedang gelap. Artinya apa? Kalau kita menjadi anak terang, jadi kebaikan kita harus dilihat orang. Bukan saya nggak mau berbuat baik, cukup saya selamat. Nggak bisa seperti itu. Karena supaya ciri-ciri Yesus, kesukaan Yesus juga dilihat orang melalui kita. Oke ya anak-anak, adik-adik, tujuannya apa? Supaya orang yang hidup di dalam gelap, yang tidak percaya kepada Yesus, pindah kepada terang, yaitu percaya kepada Yesus. Itu tujuannya, supaya Yesus dimuliakan, Yesus dipuji. Oke ya adik-adik yang ada di rumah, kakak, adik-adik yang ada di rumah, orang tua, papa, mama, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak-anak terang. Kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah menjadi anak-anak yang terang. Oke, demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajari kami, yang mengingatkan kami bahwa Yesus ada di dalam kami. Yesus adalah terang dunia, sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus menjadi terang dunia. Dan kami sudah percaya kepada Yesus, sehingga kami adalah anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami mau menjadi contoh Tuhan, supaya setiap teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama ayat hafalan. Kak Lasma ajak adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, kakak tunggu ayat hafalannya ya, tapi jangan lewat dari hari Senin. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, masih tetap dalam posisi berdiri. Kalau ajak adik-adik untuk mengangkat tangan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berakhir sudah ibadah kami hari ini, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, dan kami bersyukur hari ini boleh menikmati ibadah kami sekalipun masih tetap dari rumah kami masing-masing. Terima kasih akan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama memberkati kami pada saat ini. Dan kami percayakan kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ke depan, bahkan di hari-hari yang akan mendatang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu katakan amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan bertemu minggu depan dengan sukacita dan berkat yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam teman-teman, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Haleluya, amin. Salam teman-teman, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Amin. Shalom teman-teman, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia
percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.